Research itu menunjukkan bahwa kemampuan ataupun kebiasaan untuk menunda kesenangan biasanya itu ditemukan di orang-orang yang sukses. Nah, hai, jumpa lagi dengan saya Susana Chandra dalam episode Smart Family, Happy Family. Kali ini adalah kelanjutan dari tema sebelumnya. Kita bicara masalah instant gratification last week. Sekarang kita akan bicara masalah delay gratification atau menunda kesenangan. Nah, dengan menunda kesenangan dikatakan bahwa ini akan melipat gandakan reward atau feeling yang dirasakan pada saat kita menunda kesenangan kita. Nah, mungkin pernah viral di Instagram kalau tidak salah ya, Kylie Kardashian itu mengikuti suatu challenge di mana anaknya, putrinya kalau tidak salah usia 2 atau 3 tahun itu didudukan di depan semangkuk M&M, coklat M&M ya. Dan dia bilang sama anak itu, jangan ambil M&M-nya, jangan dicomot. Ya, nanti kalau mami balik dan kamu tidak ambil M&M ini, mami akan kasih coklat 3 biji. Nah, namanya anak kecil ya, di depan mangkuk coklat, itu kan godaannya kan gede banget kan. Jadi dia tuh udah gak nyaman sekali dia datengin tuh mangkoknya, dia lihat. Ada satu saat dia tutup matanya, maksudnya tuh mau menghindari godaan. Sometimes dia bernyanyi-nyanyi hanya untuk menciptakan distraction dari si coklat tersebut. Nah, pada saat si ibu balik, dia tanya, kamu ada ambil coklat enggak? Anak itu bilang, no mami. Dengan bangganya, maminya bilang, oke, kamu boleh ambil 3 butir coklat M&M buat kamu. Anak itu teriak, loncat dari kursinya, dan mengambil 3 butir M&M. Nah, perlipat gandaan dari rasa senangnya itu sebenarnya bukan hanya karena coklatnya. Tetapi ini adalah learning process bagi itu anak. Dan karena challenge-nya atau tantangannya itu dimenangkan oleh dia, maka reward yang didapatkan itu rasanya berlipat ganda. Nah, Bapak Ibu sekalian, research itu menunjukkan bahwa kemampuan ataupun kebiasaan untuk menunda kesenangan biasanya itu ditemukan di orang-orang yang sukses. Nah, sama halnya dengan instant gratification yang kita bicarakan minggu lalu, delay gratification ini juga merupakan suatu habit, suatu kebiasaan yang harus dilatih dan perlu waktu untuk bisa dijadikan benar-benar konsisten sebagai habit. Nah, banyak yang bilang ini seperti membedakan antara journey dan destination. Ya, journey itu adalah perjalanan, suatu proses. Sedangkan destination itu adalah tempat di mana yang mau dituju. Nah, ini juga yang membedakan beli makanan di restoran atau order dari Gojek dibandingkan dengan memasak sendiri. Kepuasannya berbeda. Memang effortnya juga beda sih ya. Kalau kita mau memasak, kita tahu dulu ingredients yang kita perlukan apa. Kalau masih belum ada, kita masih perlu pergi ke pasar. Suatu proses yang lumayan panjang. Tetapi biasanya pada saat kita sudah selesai memasak, itu suka diembel-embelin. Ini homemade loh, ya kan? Bukan dari Gojek, bukan dari restoran. Ada suatu kebanggaan atau kepuasan tersendiri, walaupun mungkin makanannya rasanya mungkin tidak setara dengan 5-star hotel, tetapi kepuasan yang didapatkan dari suatu proses itu berbeda. Beli strawberry di supermarket dibandingkan dengan memetik strawberry di farmingnya itu akan sangat berbeda. Bahkan orang bilang rasanya pun berbeda. Saya agak ragu dengan itu, tapi oke lah. Proses perjalanan dari rumah menuju farm itu menciptakan suatu eagerness ya, keinginan. Sudah kebayang yang namanya strawberry juice-nya, sudah terbayang strawberry pancake-nya, dan lain sebagainya. Pada saat kita sampai di tujuan dan mendapatkan reward-nya, itu rasanya akan berbeda. Secara efisiensi,
membeli strawberry di supermarket ataupun order makanan dari Gojek dan dari restoran itu jauh lebih efisien. Tetapi reward dan excitement-nya itu akan jauh berbeda. Dan katanya strawberry-nya beneran kok rasanya berbeda, lebih manis. Memandang matahari terbit dari puncak Gunung Batur itu akan beda banget rasanya dibandingkan dengan memandang matahari terbit dari Pantai Sanur. Pantai Sanur kita naik sepeda motor atau naik sepeda atau naik mobil dan. Tetapi untuk mencapai Gunung Batur ada banyak sekali pengorbanan, ada banyak sekali proses yang dijalani, ada banyak sekali jeda-jeda yang harus dijalani. Oke, kaki yang kram, keringat yang bercucuran, kadang-kadang kita sampai tidak tahan dengan kecapaiannya, bangun juga jam 3 pagi. Tetapi reward yang didapatkan akan sangat jauh berbeda. Nah, demikian pula dengan kesuksesan. Kesuksesan yang dibangun brick by bricks, layers by layers itu akan berbeda. Prosesnya akan dirasakan dan memberikan suatu expertise yang luar biasa bagi mereka dibandingkan mereka yang mendapatkan posisi tersebut karena satu dan lain halnya. Dan untuk mereka-mereka yang menjalani prosesnya, kalaupun nanti dalam perjalanannya something happen, mereka go bankrupt atau bisnisnya fail, digaranti biasanya akan sangat mudah untuk mereka membangunnya kembali. Karena itu seperti muscle, jadi sudah ada memorinya di dalam badan kita, di dalam mentalitinya untuk melakukannya lagi. Itu akan sangat berbeda kalau mereka yang tidak melakukannya brick by brick, layers by layers. Nah, menabung itu adalah konsep dari delay gratification. Berolahraga secara teratur dan konsisten itu juga konsep dari delay gratification, yaitu kesenangan yang kita tunda. Nggak ada pil yang kita makan, kemudian Anda menjadi jauh lebih sehat. Tidak ada apps yang bisa kita pakai untuk menjadi lebih sehat. Conscious decision artinya kemampuan secara sadar kita memilih makanan mana yang bagus untuk kita dan makanan yang tidak bagus untuk kita. Berhenti makan pada saat kita sudah kenyang, memilih antara pisang rebus dan pisang goreng, which is saya masih punya problem with that. Itu adalah konsep dari delay gratification, ya. Nah, sayangnya tidak seperti instant gratification. Konsep ini tidak bisa di-shortcut. Satu-satunya cara adalah dilatih. Kapan dilatihnya? Dari kecil. Dari kecil. Jadi sayang anak bukan berarti kita memberikan segala-galanya. Ada muscle yang mesti di-build, ada latihan yang harus mereka jalani, ada proses yang mereka harus hargai. Dengan keringat, kadang-kadang dengan emosi ya, orang tua ya, kalau kita ngedidik anak-anak. Tapi tidak ada jalan lain. Delay satisfaction atau delay gratification itu memang tidak seksi dan tidak populer. Tetapi ini adalah suatu kunci bagi kita untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk menuju kesuksesan yang mereka harapkan dan yang mereka targetkan. Dan juga buat kita sendiri juga, ini adalah suatu proses yang kalau memang dari kecil kita belum terlatih, saatnya ini kita untuk berlatih. Smart Family start with you. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Smart Family, Happy Family dengan saya Susana Chandra. Bye. Masih butuh kedisiplinan. Pertama untuk stick to the plan. Yang kedua, wisdom. Kita harus memakai yang namanya feeling kita, proses pembelajaran kita.